Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Fasal pada menyatakan qadha hajat dan istinja. Sunnah bagi yang berkehendak qadha hajat besar atau kecil, buang air besar ataupun buang air kecil, mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke tempat qadha hajat. Nah, itu sunnah. Mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke tempat qadha hajat. Kalau kita masuk toilet, kaki kiri dulu. Itu sunnah itu seperti itu. Bahkan kalau seandainya nanti di sebagian kitab dikatakan kalau seandainya udah terlanjur kaki kanan dulu yang masuk, sunnah keluar lagi dan ngulang kaki kiri. Itu sunnahnya begitu. Kalau udah terlanjur kaki kanan. Kalau kaki kirinya mohon maaf buntung digantikan dengan tongkat, maka masuklah dengan tongkatnya yang kiri tadi itu. Baru masuk kaki kanannya. Nah. Dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar darinya. Dan disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari toilet. Walaupun dia qadha hajat di padang atau di tempat yang tidak disediakan untuk qadha hajat. Nah, ini yang agak bingung nih. Kalau dia mau buang hajatnya di semak-semak misalnya. Mana ukuran masuknya? Kan gitu. Masuk kaki kiri dulu. Sementara tak ada pintu, tak ada batas. Maka kata ulama, dia kira-kirakan saja area buang hajatnya seberapa. Kan nampak tuh, aku mau buang hajat sini. Seginilah kurang lebih areanya. Nah, ketika memijak area itu, dahulukan kaki kiri. Gitulah. Misal mau buang hajat di balik pohon atau mau buang hajat di satu tempat yang ada rumput tingginya. Nah, ketika mendekati tempat itu, nah sudah memang jadi area kita nanti untuk jongkok di situ, itu pijakkan dengan kaki kiri dulu. Nah, demikian lagi sunnah mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke tempat yang hina. Tatkala masuk ke tempat yang hina. Seperti pekan atau tempat mengambil cukai. Itu bukan cukai sebenarnya. Ada kurang i-nya. Tahu cukai ya? Apa itu? Pajak ya. Nah, di mana tuh biasa tempat ngambil-ngambil pajak? Itu kan sebenarnya nggak boleh. Nggak, sekarang hukum sudah berkembang. Ada ulama yang tetap dengan mengharamkannya. Dalam satu hadis la'anallahu sahibal muks. Allah tuh melaknat orang yang ngambil cukai, ngambil pajak. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan kalau negara udah benar-benar hajat, maka diperbolehkan untuk membantu negara. Masalahnya di tempat kita nggak tahu pajak itu dikelola dengan baik atau tidak. Dulu kita sudah sakit hati dengan kasus siapa tuh? Gayus Tambunan nih. Yang sempat menyelewengkan uang pajak. Kan kita gimana gitu? Ini niat membantu negara kan gitu. Tapi kok dipakai untuk yang begitu? Jadi tambah ragu lagi. Sebenarnya kalau udah begitu rakyat jadi nggak percaya ya wajar kan begitu. Tapi tetap juga dipaksa. Ini mau naik lagi katanya. Nah, dari 10% jadi 12%. Nah, nggak tahu nih. Siapa saja yang kena pajak atau gimana. Dulu nggak boleh. Kenapa? Orang Islam udah kena zakat. Yang kena pajak itu jizyah lah. Bukan pajak gimana namanya jizyah. Itu orang kafir. Jadi Islam itu dulu. Di masa Nabi dan di masa para khulafaur rasyidin, masa sahabat. Orang Islamnya bayar zakat. Orang kafirnya bayar pajak. Nah, kan pas tuh gitu. Nah sekarang kita di sini. Orang kafirnya bayar pajak saja. Orang Islamnya bayar pajak dan zakat. Kan jadinya kita kenanya dua tuh kewajibannya. Jadi maka itu kalau seandainya masih berlaku ikut pendapat yang melarang, mengharamkan. Nah, tempat-tempat pemungutan pajak seperti itu tempat yang hina. Sehingga kalau masuk situ, masuknya kaki kiri dulu. Masuknya kaki kiri dulu. Ada saya dengar satu ceramah dari Ustadzah Halimah Al-Idrus. Bahwasanya ada seorang alim, seorang salih di daerah Yaman.
Dia berkunjung ke tempat temannya jualan, dagang, ke toko kawannya lah. Ternyata kawannya ini dagang nggak jujur. Barang-barang rusak, nggak dia terangin kerusakannya. Bahkan dia sering bohong dengan harga dan segala macam sumpah-sumpah palsunya. Esoknya datang lagi, itu orang soleh masuk ke rumah temannya, itu masuk kaki kiri dulu dan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Padahal masuk toko temannya. Temannya tersinggung. Kata temannya lah, ente masuk toko kok kayak orang masuk toilet. Apa kata si temannya tadi? Bahkan tempat ini lebih buruk daripada toilet. Kenapa? Karena yang ente lakukan semua menyalahi syariat. Jualan nggak begitu. Jualan tuh harus jujur. Nah, itu tadi. Itu berbanding terbalik dengan cerita yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafiz. Saya lupa Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya lupa antara kedua ini. Itu mereka pernah jualan. Mereka buka toko, mereka susun-susun barang. Nah, itu setiap belum datang pembeli, ataupun mereka udah buka dari pagi, sebelum buka tokonya, itu ditirakati dulu tuh toko. Dalam satu riwayat, mereka salat sampai puluhan, bahkan bisa sampai 100 rakaat dulu. Baru buka tokonya. Jadi salatnya mungkin dari malam tuh. Sholat terus baru setiap hari di tokonya seperti itu. Kata Habib Umar, itu kalau masih ada model toko seperti itu, saya mau datang ke sana bukan beli, saya mau tabarukan. Karena semua tembok, semua barang dagangannya pasti barokah tuh kalau udah begitu. Nah, jadi maka yang punya toko, yang punya kedai, ambil bagian ibadah di situ. Sholat sunnah, lagi nunggu pedagang, lagi nunggu pembeli. Nah, baca Al-Quran, baca Rotibul Haddad, baca salawat, itu barang-barang barokah. Itu barang-barang barokah. Karena kita tahu bahwasanya ada setan-setan khusus pasar, khusus toko, yang membuat pemiliknya itu ingin berbuat curang. Maka kalau kita imbangi dengan zikir itu, insya Allah banyak malaikat-malaikat yang akan menepiskan setan-setan itu. Nah, dan tempat-tempat berbuat maksiat. Nah, dia tempat-tempat buat maksiat itu masuk kaki kiri dulu. Nah, masuk kaki kiri dulu. Masuk ke warung yang banyak orang main judi di situ. Atau masuk ke tempat-tempat maksiat lainnya lah. Nah, dan keluar darinya dengan kaki kanan. Nah, keluar darinya dengan kaki kanan. Maka ini kebalikan dari hukum masuk ke masjid. Ini kebalikannya. Dan tempat-tempat yang mulia. Maka sunat mendahulukan kaki kanan tatkala masuk kepadanya dan mendahulukan kaki kiri tatkala keluar darinya. Nih kita nanti keluar kaki kiri dulu. Saya pernah ditanya, Ustaz, ini kayak masjid kita nih. Itu mulai masuk kaki kanannya dari mana, Ustaz? Itu depan sana ada gerbang, Ustaz. Sini ada teras. Sini ada pintu. Yang mananya ini yang baru dibilang masuk masjid? Saya bilang kanan aja semua, udah. Dari depan gerbang sana kanan, injak teras ini kanan, masuk ke pintu ini pun kanan. Nanti keluarnya pun begitu. Keluar ini kiri, turun teras kiri, keluar dari sana kalau jalan kaki kiri. Nah, kalau naik kereta tak ada pula roda kanan, roda kiri. Udah naik kereta ya udah depan dulu lah. Ini kalau masih memang seperti itu. Jadi maka kalau masuk kanan aja dulu semua. Mau dari depan, mau dari teras, mau sampai ke dalam pintu sini. Nah, kanankan saja dulu. Nah, dulu kami diajarkan oleh guru kami, Syekh Nuruddin itu diantara orang yang memang menjunjung tinggi adab dan akhlak. Ini agak bertentangan dengan kesunahan buka dan pakai sendal. Kita sunnah buka sendal itu kaki kiri dulu. Tapi sunnah masuk masjid itu kaki kanan dulu. Kan agak bertentangan jadinya. Paham maksudnya? Nih kita di luar pakai sendal nih. Buka kiri dulu, jadinya ngelangkah nanti kiri dulu. Nah, kalau mau ngelangkah kanan, jadinya bukanya kanan dulu. Maka kata Syekhuna, buka kaki kiri, jangan langkahkan dulu, pijak dulu sendalnya. Baru buka kaki kanan, nah ini baru langkahkan langsung ke masjidnya. Sampai begitu Syekhuna mengajarkan kami.
Guru kami itu ngajarkan kami sampai begitulah. Nanti keluar kebalikannya. Turunkan kaki kiri dulu, tapi jangan langsung pakai sendal. Pijak dulu sendalnya, baru turunkan kaki kanan, pakai sendalnya. Biar pakai sendal kaki kanan lebih dahulu. Nah, kemudian dan sunat bagi yang qada hajat, sunnah bagi yang buang hajat, jangan dia bawa ke tempat qada hajat itu Al-Quran. Jangan bawa ke dalam toilet itu Al-Quran. Itu sunnah. Nggak nyampe haram berarti kalau bawa. Kalau bawa nggak nyampe haram. Dan sesuatu yang tertulis atasnya nama Allah atau nama Nabi atau nama malaikat. Nah, itu hati-hati. Ridak-ridaknya nih kadang mungkin ada tulisan-tulisan mulia, lubi-lubinya, pastiin jangan ada tulisan-tulisan mulia. Kalau perempuan tuh mainan jilbabnya, nah kalau ada jangan dibawa ke dalam. Kebawa ke dalam hukumnya makruh. Nanti ada yang bilang haram, ada perbedaan pendapat ulama ini. Ada yang mengatakan haram. Nah, jadi maka jangan dibawa perkara-perkara mulia itu, kitab-kitab jangan dibawa ke dalam toilet. Nah, tinggalkan dia. Gitu juga nama-nama nabi. Nah, gitu juga nama malaikat. Jangan. Ya ini kalau bisa lah. Kalau enggak ya udah. Ada orang nama apa baju sekolah kan ada namanya tuh. Namanya Muhammad. Nah, namanya Muhammad apa lagi misalnya Muhammad Ridwan, udah nama nabi nama malaikat lagi situ, mau ditanggalkan gimana ya udahlah kalau udah gitu. Nah, jadi maka itu jangan dibawa kalau seandainya bisa ditanggalkan, karena tersebut di dalam hadis yang sahih. Ya, ini juga tertulis hadis ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwasannya Nabi SAW apabila masuk ke tempat qada hajat, dia tanggalkan cincinnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad tuh punya cincin dua macam. Yang satu cincin sekaligus stempel, cincin sekaligus untuk stempel. Satu lagi memang cincin perhiasan, batu akik, warna batunya warna hitam. Nah, dari Yaman atau dari daerah mana gitu. Nah, itu jadi ada dua cincin Rasul. Yang sesekali dipakai itu yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi cincin ada tulisan Muhammad Rasulullah itu sekaligus stempel. Karena dulu kalau ada surat-surat memang resmi itu ditandai dengan stempel. Makanya Rasul nempah cincin bertuliskan Muhammad Rasulullah. 3 kata mulia. Ada Muhammad itu mulia, Rasul itu mulia, Allah itu mulia. Makanya kalau Nabi masuk ke toilet, ini dilepas Nabi ini. Sementara cincin yang batu akik itu nggak dilepas. Tapi cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah itu dilepas. Nah, uniknya termasuk mujizat Nabi lah ini. Itu cincin kan sekaligus stempel. Dia uniknya dibaca tidak terbalik, distempelkan juga nggak kebalik tulisannya. Padahal kita tahu stempel itu gimana biasanya. Terbalik itu. Itu luar biasanya stempel Nabi. Dibaca Muhammad Rasulullah, dimasukkan ke tinta, ditempelkan Muhammad Rasulullah, nggak kebalik. Mau nempah di mana stempel macam begitu? Itu dahsyatnya stempel Rasul. Nah, dulu di zaman Rasul nggak ada yang boleh bikin cincin macam begini. Nggak ada yang boleh punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena perhiasan sekaligus untuk keperluan negara, kan gitu. Jadi kalau ada yang buat takut nanti disalahgunain. Jadi dilarang sama Nabi sesiapapun untuk membuat cincin nempah Muhammad Rasulullah, nggak boleh. Maka Sayyiduna Umar tuh punya cincin nempah ada tulisannya juga, tapi nggak mau tulisannya Muhammad Rasulullah karena dilarang Nabi. Ada tulisannya. Apa tulisan di cincin Sayyidina Umar? Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian menjadi penasehat.
Tuh tulisannya. Jadi silahkan kalau mau ngikut sahabat buat cincin pakai ukiran. Nah, terserah apalah. Nah, ukiran-ukiran begitu, tapi yang bagus lah. Nah, sekarang ukiran nggak tahu entah apa-apa segala macam. Nah, itu ukirannya cincin Sayyidina Umar, kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu menjadi pengingat, menjadi penasehat. Nah, cincin kerasulan ini, inilah yang diestafetkan kepada khalifah-khalifah berikutnya. Rasul wafat diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar tuh yang megang cincin itu. Ini bukti Masya Allah ya. Nabi itu kan raja. Nabi itu presiden. Yang kalau seandainya digantikan, itu biasanya ada tahta yang diturunkan. Kayak dulu Pak SBY ganti sama Pak Jokowi. Nah, maka istana kepresidenan di Bogor itulah secara simbolis ditempati Pak Jokowi. Mungkin kalau raja-raja dulu mahkotanya dikasih kepada penerusnya, singgasananya dikasih kepada. Lah Nabi punya apa? Ada istananya. Nah, singgasana mahkota tak ada. Yang betul-betul erat sama kenegaraan ya cincin itu. Maka itulah diberikan kepada Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar wafat diberikan kepada Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar wafat diberikan kepada Sayyiduna Utsman. Nah, di sini nih kejadiannya. Hilang di tangannya Sayyiduna Utsman. Sayyiduna Utsman punya khadim, punya pelayan ataupun punya orang yang bantu-bantu. Itu namanya Sayyiduna Mu'aikib. Sayyiduna Mu'aikib. Itu cincin kalau dilepas sama Sayyiduna Utsman, dititipin sama Sayyiduna Mu'aikib. Ternyata sama Sayyiduna Mu'aikib nggak sengaja terjatuh di satu sumur namanya sumur Aris. Kalau yang udah umroh, udah haji, itu nanti ada Masjid Kuba. Masjid Kuba itu di belakangnya, di sekitarnya itu ada sumur namanya sumur Aris. Disitulah cincin Rasulullah ini jatuh. Dicari 3 hari 3 malam nggak ketemu. Memang Allah pingin itu hilang saja sudah. Nah, nggak tahu kalau ada sampai sekarang, itu mungkin ngerasa yang megang cincin itu udah betul-betul jadi apa gitu ya, jadi penerus Rasul gitu kan. Nah, memang Allah pingin hilang, dan itu sebagai isyarat bahwa di zamannya Sayyiduna Utsman akan ada fitnah yang luar biasa, akan jadi fitnah besar. Itu cincinnya Rasulullah. Sekarang udah boleh buat tulisan Muhammad Rasulullah di cincin, udah boleh. Kenapa? Karena bukan lagi cincin administratif, bukan lagi cincin itu. Nah, ini selalu dilepas sama baginda Nabi, kita jadi cerita cincin. Ini dilepas sama baginda Nabi setiap kali mau masuk toilet. Adapun hukum membawa Al-Quran dan sesuatu yang tertulis atasnya nama Allah atau nama Nabi atau nama malaikat, maka makruh, tidak haram. Melainkan kalau ditakuti kena najis. Nah, kalau khawatir kena najis, maka haram membawanya. Tapi kalau tidak khawatir kena najis, maka tidak haram, makruh. Inilah yang mangkul. Mangkul itu dinukil. Yang dikutip dari beberapa kitab, lagi mu'tamad. Dan ini pendapat paling kuat, bahwa membawa kalimat-kalimat mulia ke toilet tidak sampai haram, hanya makruh. Kapan haramnya? Kalau takut kena najis. Nah, tersebut di dalam kitab Raudhah Imam Nawawi, Tuhfah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Nihayah kitabnya Imam Ramli. Berbeda dengan pendapat Syekh Azra'i. Nah, kalau Imam Azra'i bilangnya apa? Katanya haram memasukkan Al-Quran ke tempat qadha hajat dengan tiada darurat. Nah, jadi haram tuh kalau memasukkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam tempat qadha hajat. Nah, kemudian yang berikutnya, karena membesarkan dan memuliakan Al-Quran. Maksudnya karena menghormati Al-Quran, makanya haram membawa Al-Quran ke dalam tempat buang hajat. Dan kalau ada pada tangan kiri seseorang cincin yang bertuliskan nama Allah,
Hukum pakai cincin tangan kiri itu ada yang bilang mubah saja, boleh. Karena ada satu riwayat, Sayyiduna Husain atau Hasan. Kalau nggak salah Hasan. Ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga, bahwa cucu Rasul ini pakai cincin tangan kiri. Kalau Nabi Muhammad pakai cincin tangan kanan. Tapi ada riwayat cucunya Rasul, Hasan atau Husain, saya nggak ingat pasti, itu pakai cincin di tangan kiri. Jadi boleh-boleh saja kalau pakai cincin tangan kiri. Nah, kalau ada orang pakai cincin di tangan kiri dan di cincinnya ada tulisan Allah atau nama Nabi atau nama malaikat, wajib atasnya menanggalkan dia. Kalau di tangan kanan nggak wajib menanggalkannya. Kalau tangan kiri wajib menanggalkannya. Kenapa? Nah, karena tangan kiri dipakai untuk cebok. Besar nggak kemungkinan kena najisnya jadinya? Besar. Makanya wajib ditanggalkan. Kalau cincinnya di tangan kiri, kalau tangan kanan nggak wajib. Tapi nanti sunnah aja untuk dilepas, digenggam, biar nggak nampak tuh tulisan Allahnya. Masukkan ke kantong atau kemana, pokoknya yang tertutup. Nah, jadi kalau cincinnya tangan kiri itu wajib atasnya menanggalkan dia. Karena haram menyentuhkannya ke najis. Nah, nanti kena dia waktu istinja. Dan sunnah bagi orang yang qadha hajat itu jongkok. Sunnah qadha hajat itu jongkok. Berarti kalau berdiri berdosa enggak? Tidak berdosa. Namun kurang bagus. Nah, jongkok lah. Nah, sebenarnya begini, ada beberapa hal yang memang saya masih bingung. Nanti kita akan dapati makruh buang air ke air yang tergenang, kan gitu. Nanti kan kita ada baca gitu. Air. Tapi kita buang air besar tergenang. Nah, kan gitu, ada air aja sih tergenang. Makanya saya kadang mikir, memang kurang nyaman, tapi saya mikir di Arab waktu saya umroh kemarin tuh, di tempat toilet Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu nggak ada genangan air biasanya. Bolong langsung ke dalam begitu saja. Nah, ada yang ingat ke sana tuh, langsung lobang gitu, nggak ada airnya. Nah, makanya baunya pun kurang sedap. Karena air itu kan kita tahu fungsinya untuk apa? Untuk menahan bau kan gitu. Jadi yang dari situ hawanya ketahan air, dia nggak tembus sampai ke atas. Nah, tapi jadi buang air di air tergenang gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, untuk menahan bau juga sebenarnya. Nah, itu tadi. Ini saya ada baca satu artikel, memang begitu, untuk nahan, untuk mengurangi bau yang ada di kamar mandi kita, itu biasakan katanya buang air kecil, itu jangan di lantai lubang pembuangannya, buang air kecil tetap bahasanya di WC. Kalau mau kamar mandi nggak bau. Kenapa? Di kloset itu ada penahan baunya. Itu tadilah air yang tergenang tuh. Tapi kalau di lubang yang di lantai itu bau pesing itu nguap ke atas, nggak ada penahannya. Nah, makanya itu yang bikin bau. Itu yang bikin bau tuh. Nah, jadi kalau mau nggak bau seperti yang kedua, kalau mau pakai model ada apa dia? Ada katupnya. Kalau air itu tergenang dia turun, habis airnya dia nutup lagi. Nah, itu ada model begitu. Itu bikin nggak bau tuh. Nah, jadi maka ya kalau sekalian jongkok di WC aja sekalian. Ini biasanya ya, nggak tahu kebiasaannya ini sama semua atau enggak. Kalau laki-laki buang air kecilnya itu di lantai biasanya berdiri itu, jarang yang jongkok. Tapi kalau dia sambil jongkok itu biasanya di WC. Nah, jadi udah di kloset aja lah, karena sunnahnya itu jongkok. Dengan menetapkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Cara jongkok untuk buang hajat itu, kaki kirinya itu ditapakkan, bukan ditapakkan, dia apa ya? Dijinjitkan, kaki kanannya itu ditapakkan secara mantap. Jadi lutut kaki kiri itu lurus ke depan, sementara lutut kaki kanan naik ke atas. Terbayang ya? Lutut kaki kiri itu lurus ke depan. Berarti kaki kiri itu jari-jarinya aja. Begitu dia. Jadi kaki kiri itu jari-jarinya aja yang ke lantai. Sementara kaki kanan itu semuanya. Begitulah dia.
cara buangnya. Nah, sebenarnya sama, cuma kalau air besar begitu kebas kita. Capek. Sama. Nah, begitu juga. Kalau ada lubang kloset yang kloset duduk itu tak bisa. Iya, itu tadi. Kalau kloset duduk, memang nggak bisa. Makanya sunnahnya jongkok, bukan duduk. Sebenarnya. Tapi masih mending duduk daripada berdiri. Nah, itu kalau kloset jongkok didudukkan, nah, itu agak bahaya tuh. Mau patah, pecah keramiknya tuh. Nah, apalagi yang badannya kan. Kadang orang-orang yang nggak biasa mau dijongkokkan ya di kloset duduk tuh. Untung enteng deh. Kalau kayak Pak Isa masih bisa lah. Kalau yang beratnya udah 80 90 dijongkokkan situ, wah jadi masalah. Nah. Jadi maka ini sunnahnya. Demikian lagi insya Allah akan datang. Dah 1 jam saya bercakap.